Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Emilia Putri Marcella. Saya dari kelas MD3A. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Andes Zulfa Ismawati MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain, instrumen, dan pengukuran. Yang pertama ada proposal dan desain penelitian. Nah, di sini perbedaan proposal penelitian dan desain penelitian tidak begitu tajam dan pada dasarnya bersifat gradual. Perbedaan materi proposal penelitian dengan desain penelitian hanyalah karena proposal penelitian dibuat dalam rangka untuk mencari sponsor, terutama dalam masalah anggaran. Nah, sedangkan dalam penelitian ini dibuat sebagai rancangan, format pedoman, aturan main atau acuan penelitian pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini desain penelitian yang pengertian desain penelitian menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Malhotra. Menurut Malhotra ini, desain penelitian adalah kerangka atau cetak biru dalam melaksanakan suatu proyek riset. Dan yang kedua, menurut Arikunto. Nah, menurut Arikunto ini, desain penelitian bagikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga, menurut Burhan Bungin. Nah, menurut Burhan Bungin ini desain penelitian adalah rancangan, pedoman, ataupun acuan penelitian yang akan dilakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, menurut Sukma Dinata. Menurut Sukma Dinata ini, desain penelitian yaitu dilakukan dengan menggunakan angka-angka pengolahan statistik, struktur, dan percobaan kontrol. Selanjutnya ada tipe-tipe desain. Nah, dalam desain penelitian terdapat beberapa tipe-tipe desain. Nah, pastinya dong, yang ini ada 7. Nah, yang pertama itu ada casual comparative research. Dan yang kedua, riset eksperimental. Dan yang ketiga, ethnographic research. Dan yang keempat, historical research. Dan yang kelima, action research. Dan yang keenam, survey research. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah correlation research. Selanjutnya di sini ada macam-macam desain penelitian dan di sini ada 5. Yang pertama, studi cross seksional, yang kedua studi cross control, dan yang ketiga studi cohort, dan yang keempat riset eksperimental, dan yang kelima yang terakhir adalah kuasi eksperimental. Selanjutnya di sini itu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini juga ada menurut para ahli. Nah, di sini ada 2. Yang pertama adalah menurut Profesor Burhan, dan yang selanjutnya menurut Profesor Dr. Sugiono. Nah, yang menurut Profesor Burhan ini, instrumen itu dimaksud sebagai perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Dan menurut Profesor Dr. Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati. Selanjutnya di sini ada macam-macam alat yang dikembangkan menjadi instrumen penelitian. Yang pertama itu menurut Dr. Sandu, dan yang kedua menurut Dr. Juliansah. Yang menurut Dr. Sandu ini ada 2 bentuk, yakni tes dan non-tes. Dan menurut Dr. Juliansah itu yang pertama tes dan skala. Selanjutnya di sini ada pengukuran. Nah, pengertian pengukuran menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama menurut Dr. Uhar Suharsaputra, yang kedua menurut Profesor Burhan, yang ketiga menurut Dr. Juliansah. Nah, yang pertama menurut Dr. Uhar Suharsaputra ini, pengukuran itu adalah penerapan aturan bilangan pada objek atas fenomena tertentu. Nah, yang kedua, menurut Profesor Burhan ini, pengukuran dalam penelitian dimaksud untuk menentukan data yang ingin diperoleh dalam variabel yang telah ditentukan. Dan yang menurut Dr. Juliansah, skala pengukuran merupakan alat ukur
yang digunakan untuk mengkuantifikasi informasi yang diberikan oleh konsumen. Selanjutnya ada proses pengukuran. Nah, proses pengukuran ini adalah rangkaian dari 4 aktivitas. Nah, yang pertama itu menentukan dimensi konsep penelitian. Nah, konsep-konsep penelitian itu bagaimana gitu. Yang kedua itu rumusan ukuran untuk masing-masing dimensi. Dan yang ketiga, tentukan tingkat ukuran yang akan digunakan. Jadi kita harus menentukan dulu terlebih dahulu. Dan yang keempat, tentukan tingkat kesahihan dan keajikan dari alat ukur itu. Nah, selanjutnya di sini ada jenis skala pengukuran. Yang pertama, itu ada skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Nah, di sini skala nominal itu digunakan untuk mengklasifikasikan objek, suatu objek individual atau kelompok. Jadi kayak ada benda-benda ataupun orang yang dituju. Yang kedua itu skala ordinal. Nah, skala ordinal itu memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki objek atau individu tertentu. Jadi tidak semua objek dan tidak semua individu itu memiliki karakteristik itu. Dan yang ketiga itu ada skala interval. Nah, di sini skala interval itu mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal ditambah karakteristik lainnya, ini berupa interval tetap. Nah, cuma tambahannya yang skala interval adalah di bagian interval tetap. Nah, yang keempat adalah skala rasio. Di sini skala rasio itu, pengukuran rasio itu mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh nominal, ordinal, dan interval dengan kelebihan skala. Ini mempunyai nilai 0, empiris absolut. Selanjutnya itu kerangka berpikir penelitian kuantitatif. Nah, di sini pengertian kerangka berpikir itu menurut para ahli ada dua. Yang pertama menurut Profesor Sugiono, yang kedua menurut Mujiman. Nah, menurut Profesor Sugiono ini, kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori itu berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Yang menurut Mujiman, kerangka berpikir itu merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan yang dilakukan peneliti. Jadi kayak pemikiran itu sudah dirancang sebelum peneliti melakukan penelitian. Nah, di sini yang selanjutnya ada langkah-langkah kerangka berpikir. Langkah-langkah kerangka berpikir itu ada 6. Yang pertama itu menetapkan variabel yang diteliti oleh peneliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Jadi kita harus membaca-baca dan kayak hasil penelitian itu juga harus kita baca lagi ulang kembali. Dan yang ketiga itu deskripsi teori dan hasil penelitian. Dan yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Dan yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesa atau kesimpulan. Nah, selanjutnya itu ada kerangka berpikir yang baik. Nah, kerangka berpikir yang baik itu ada tiga. Yang pertama itu variabel yang diteliti itu harus dijelaskan. Jadi harus sedetail mungkin penjelasannya, tidak boleh berbelit-belit dan harus orang yang membaca itu memahami. Nah, yang kedua itu diskusi dalam kerangka berpikir itu harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kasual atau interaktif. Jadi harus benar-benar mendiskusikan itu terlebih dahulu sebelum melakukan kerangka berpikir. Jadi kita harus menjadi merancang kayak diskusi, kayak obrol-obrol gitu. Dan yang ketiga itu kerangka berpikir tersebut itu harus perlu dinyatakan dalam bentuk diagram sehingga pihak-pihak lain itu bisa memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian itu. Jadi gunanya ada diagram dalam sebuah penelitian itu guna untuk
supaya orang yang melihat hasil penelitian kita itu paham akan hasil-hasil yang sudah dilakukan. Hasil penelitian itu terus bagaimana gunanya untuk seperti itu. Jadi supaya mereka lebih memahami tentang hasil penelitian itu. Baik, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena kan manusia tidak luput dari dosa maupun kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.